Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bekam. Banyak orang yang mungkin sudah bekam, rutin berbekam, atau yang mau bekam sekalipun, tapi banyak pula yang masih belum tahu apa itu bekam, apa itu manfaatnya bagi tubuh, dan bagaimana bekam itu bekerja. Jadi teman-teman, kita akan membahas 5 manfaat bekam, 5 keutamaan bekam, dan bagaimana bekam itu bisa menjadi kebaikan bagi tubuh kita. Jadi teman-teman, bekam itu, yang pertama, bekam itu adalah membuang racun-racun atau zat kimia dari tubuh kita. Jadi zat-zat kimia yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sampah-sampah metabolisme yang dari tubuh kita itu dia dikeluarkan melalui bekam. Jadi bekam itu fungsi yang utama adalah mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga tubuh dapat menjalankan fungsinya kembali dengan normal. Yang kedua, teman-teman, bekam itu adalah melancarkan sirkulasi darah. Teman-teman bisa bayangkan aja, bila di situ ada sampah metabolisme, tapi dia itu tidak diambil. Di situ akan terjadi endapan, di situ akan terjadi penghambatan, dan yang paling parah mungkin di situ akan muncul sel-sel baru dan nantinya akan menjadi sel-sel kanker dan lain sebagainya. Jadi dengan dibekam, dia itu akan melancarkan sirkulasi darah sehingga menjadi lancar, tubuh kita menjadi lebih nyaman, lebih rileks, bahkan tidur mungkin lebih lelap dan bangun mungkin lebih segar, lebih fresh. Yang selanjutnya teman-teman, bekam itu dia itu menguatkan imunitas tubuh kita. Jadi tubuh kita ini ada yang namanya pasukan. Pasukan imunitas tubuh ini dia dapat distimulus dengan bekam itu sendiri. Jadi saat kita dibekam, maka tubuh akan menghantarkan imunitas tubuhnya lebih maksimal dari biasanya. Yang selanjutnya teman-teman, bekam itu dapat secara jurnal, secara keilmiahan, bekam ini sudah terbukti dapat membantu berbagai macam keluhan. Mulai dari migrain, permasalahan sesak nafas, paru-paru, linu-linu, dan lain sebagainya. Jadi bekam ini sudah banyak teruji dan banyak efektif untuk membantu proses penyembuhan bagi pasien atau bahkan mungkin pencegahan bagi pasien. Dan yang terakhir, yang kelima teman-teman, yang ini yang utama, bekam itu bukan sekedar sebuah pengobatan, tapi bekam itu adalah warisan dari Nabi. Jadi bekam itu adalah pengobatan yang dianjurkan langsung oleh Rasulullah. Jadi saat Rasulullah itu diisrokan, naik ke langit ke-7, saat beliau itu menerima perintah sholat, beliau itu bertemu dengan sekumpulan malaikat. Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah." Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Jadi saat ada bahasa umatmu untuk berbekam, itu adalah bagian dari kita juga yang memperoleh perintah tersebut untuk melaksanakan pembekaman. Jadi bagi teman-teman yang masih belum bekam, dengan berbekam itu kita sudah mengikuti anjuran Rasulullah, kita mengikuti anjuran dari malaikat untuk melaksanakan pembekaman. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan bagi siapa berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21, maka akan terhindar dari segala macam penyakit. Dan ini bukan omong kosong dari orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam, atau dia tidak peduli dengan Islam, atau bahkan mungkin orang-orang yang hanya omong kosong saja. Tapi ini adalah pembicaraan dan anjuran langsung dari Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan langsung bahwa bekam dapat mengobatkan atau menghilangkan dari segala macam penyakit. Jadi itu teman-teman. Jadi kita bayangkan saja tubuh kita ini seperti sebuah sepeda motor yang setiap bulan dia perlu dikeluarkan, perlu diganti, dan bekam itu bisa menjadi detoksifikasi atau mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tubuh nantinya akan memproduksi ulang dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jadi tips sedikit dari kami, rutin berbekam tiap bulan, insya Allah akan ada kebaikannya. Yang kedua teman-teman, berbekamlah dengan pembekam yang
yang profesional, yang paham, agar nantinya teman-teman dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin punya keluhan-keluhan, utamakan bekam terlebih dahulu. Karena bekam ini selain anjuran dari Nabi Muhammad, dia sudah disampaikan melalui hadis-hadis Nabi, dia sudah terbukti secara ilmiah. Dan selanjutnya teman-teman perlu ketahui juga bahwa di rumah sakit di Tiongkok, kemudian di wilayah-wilayah lain di Arab, bekam ini sudah masuk di dalam bagian komplementer dalam pengobatan yang dia itu menjadi bagian dari proses penyembuhan. Bahkan bagi teman-teman yang mungkin menemukan ada beberapa poli di rumah sakit ini di Indonesia dan beberapa puskesmas di Indonesia sudah menerapkan atau dia sudah menerapkan poli komplementer, dan poli komplementer itu di dalamnya adalah bekam yang dapat menjadi rujukan bagi teman-teman yang mau berobat. Jadi demikian teman-teman bisa rutin berbekam, kemudian rutin mengonsumsi herbal, dan bisa dikombinasikan juga dengan metode pengobatan pas al-kausal, sehingga nantinya pengobatan itu akan menjadi lebih sempurna dan lebih kompleks untuk menyembuhkan tubuh teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Saya Firdaus Uliman, perawat umat akhir zaman.